RD prediksi line up timnas Indonesia era Kluivert, siapa tersingkir? Malaysia jadi bahan cemoohan Rifan ASEAN. Usai naturalisasi, pemain tua sekelas veteran. Tiba-tiba Hairul Riadewald yakinkan Ian Madsen pilih Indonesia. Yuk simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Langkah Malaysia menaturalisasi pemain asal Brazil mendapat nyinyiran dari Vietnam lalu dibanding-bandingkan dengan pemain naturalisasi mereka. Malaysia dikabarkan tengah dalam proses naturalisasi pemain asal Brazil yang saat ini bermain untuk Johor Darul Takzim atau JDT Bergson. Spekulasi yang muncul saat ini bahkan menyebut jika Bergson sudah menyandang status warga negara Malaysia bukan karena garis keturunan. Bergson dinaturalisasi karena sudah memenuhi syarat menjadi warga negara Malaysia. Ia tercatat mulai berkarir di Malaysia sejak 2021. Kepastian naturalisasi Bergson juga ditegaskan pernyataan resmi Tunku Ismail selaku pemilik klub Johor Darul Takzim. Pernyataan itu mengindikasikan jika Bergson akan memperkuat timnas Malaysia untuk kualifikasi Piala Asia 2027 mulai Maret nanti. Bergson juga boleh dinaturalisasi sebagai rencana jangka pendek selepas beraksi 5 tahun di Malaysia, di mana kabar ini sudah sampai di Vietnam dan salah satu media lokalnya memberikan respon yang cukup menohok terhadap sosok Bergson. Media Vietnam Soha.vn tak ragu memberikan penilaian buruk terhadap Bergson yang dicap sebagai pemain kelas veteran. Soha.vn juga membandingkan Bergson dengan pemain naturalisasi Vietnam yang bersinar di Piala AFF 2024 lalu, Rafaelson atau Nguyen Xuan Son. Soha.vn menuliskan, terkejut dengan valuasi bintang yang dinaturalisasi Malaysia, Vietnam tak perlu takut menghadapinya. Bergson, Gustavo Silveira dan De Silva merupakan penyerang asal Brazil yang sudah berusia 34 tahun dengan tinggi mencapai 1,80 meter. Pemain ini sudah tua, harga pasarannya juga tak terlalu tinggi, cuma 400.000 euro, jauh di bawah Nguyen Xuan Son. Tidak jelas apakah Bergson akan dimainkan Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2026 atau tidak. Bahkan jika berhasil, Vietnam tidak perlu takut dengan veteran berusia 34 tahun itu karena kita punya Nguyen Xuan Son sebagai andalan. Tim-tim seperti Vietnam, Malaysia, dan juga Thailand berebut satu tiket ke Arab Saudi. Level timnas Indonesia sudah berbeda. Tim yang bakal disebut Patrick Kluivert akan berjuang mati-matian mendapatkan satu tiket ke ajang Piala Dunia 2026. Pada Maret 2025 nanti, skuad Garuda bakal menjalani 2 pertandingan lanjutan kualifikasi menghadapi Australia dan juga Bahrain. Ahmad Darmawan memberikan prediksi susunan pemain timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert. Berikut ini adalah prediksi susunan pemain timnas Indonesia versi RD. Siapakah yang bakal tersingkir? Ia memperkirakan Kluivert bakal menerapkan pola 4 back yang terdiri dari 2 back tengah dan 2 full back. Menurutnya ada satu nama yang sulit tergantikan di sisi kiri. Satu yang tidak tergantikan itu adalah Calvin Verdong. Dia yang terbaik, tidak hanya sebagai back dengan visi bermain dan kemampuan defense, tapi juga bisa overlap. Selain itu, dia pemain yang tidak cengeng, kata Rahmat. Lalu di back kanan ada Sandy Walsh atau Asnawi Mangku Alam, tapi saya rasa nanti Kevin Dix yang dipilih. Apalagi ada Elian Reinders juga di kanan, jadi persaingan cukup sengit, tapi pilihan lebih ke Kevin Dix. Sementara 2 back tengah dipandang Rahmat bakal jadi milik Miss Hilgers dan juga Jay Ilses. Ini karena stok pemain untuk posisi ini terbilang melimpah. Di back tengah saya hitung ada 5 atau 6 pemain, ada Miss Hilgers, Jay Ilses, lalu bisa jadi Elkan Bagot jika kembali, kemudian Jordi Amat, lalu Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Lalu di sektor tengah, ex-pelatih Sriwijaya FC itu berharap ada duet Tom Hai dengan Nathan Joaon. Menurutnya, kedua pemain itu saling melengkapi dalam tugas mengatur tempo pertandingan dan menjelajah sekujur lapangan. Di 2 posisi nomor 8 dan nomor 6, saya melihat yang tepat adalah Tom Hai dan juga Nathan. Kalau mau komposisi dengan pemain yang lebih muda, bisa dengan Tom Hai dan Ivar Jenner atau Justin Hubner. Nathan walaupun biasa di back kiri kemungkinan akan dipasang dengan Tom Hai. Nathan bisa menjelajah kemana-mana termasuk mencakup sisi kiri karena Calvin Verdong bisa overlap. Lalu di gelandang serang, pelatih yang juara Liga Indonesia bersama Sriwijaya dan juga Persipura itu memilih sosok Marcelino Ferdinand. Kemudian sebagai penyerang sayap, Rahmat memilih Ragnar Uratmangun dan juga Rafael Streyk. Di posisi 10, saya condong ke Marcelino atau Kambuaya karena berani penetrasi ke zona pertahanan lawan.
Lalu di sektor sayap bisa Ragnar Uratmangun atau Rafael Strijk, dan kita juga punya Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan juga Yaakob Sayuri. Sedangkan di posisi striker, RD berharap Oleh Romeni bisa menjadi jawaban untuk daya gedor di lini depan timnas Indonesia. Untuk striker tentu diharapkan Oleh Romeni, sebab masalah kita tidak punya striker komplit untuk strategi. Kemarin kita lebih banyak defense lalu counter. Striker itu pemain yang paling tidak mudah karena dia tidak punya ruang lebar karena sudah dilapisi 2 CB lawan, terus ada pemain nomor 6 lawan. Oleh karena itu kita butuh striker komplit sebagai target man ataupun pemain yang punya kemampuan individu dalam eksekusi bola. Kehadiran Oleh Romeni adalah jawaban, tapi kita harus siapkan pemain lain di posisi itu antara Strijk dan Ruga Ramadan Sananta, kata RD. Beralih pada berita selanjutnya, sampai saat ini masih ada banyak pemain keturunan yang belum membela timnas Indonesia, dan beberapa di antaranya adalah pemain grade A yang bermain di kasta tertinggi Liga-Liga Eropa. Salah satu pemain tersebut adalah Ian Maatsen. Pemain Aston Villa itu adalah pemain yang sering dihubung-hubungkan dengan Indonesia. Tapi sayang, sampai saat ini belum ada kejelasan apakah Maatsen mau bergabung ke timnas atau tidak. Saat belum jelas itulah Maatsen tiba-tiba mendapatkan tawaran dari Suriname, sebuah tawaran yang bisa saja membuat Maatsen tertarik. Untungnya, Hairo tiba-tiba hadir untuk meyakinkan agar Maatsen memilih Indonesia saja. Lantas, alasan apa yang membuat Hairo melakukan hal itu? Berikut ini adalah cerita lengkapnya. Ya, kini setelah tidak bermain dengan 2 klub tersebut, Maatsen memutuskan untuk melanjutkan petualangannya bersama Aston Villa. Bersama The Villa, Maatsen menjadi pemain yang begitu diandalkan di ajang Premier League hingga Liga Champions. Dan di musim ini, Maatsen telah bermain sepanjang 29 kali dengan torehan 1 assist. Dengan CV yang mentereng yang seperti itu, nyatanya belum mampu membuat Maatsen bermain untuk timnas senior Belanda. Sejauh ini, dirinya cuma pernah bermain untuk Belanda di level kelompok umur. Hal yang membuat Maatsen pastinya kecewa karena kerja kerasnya selama ini seperti tidak dihargai sama sekali oleh Ronald Koeman. Meski begitu, Maatsen memilih bersabar dan juga berjuang demi mendapatkan debutnya bersama timnas Belanda. Saat Maatsen belum mendapatkan debut bersama tim senior Belanda, hal inilah yang coba dimanfaatkan oleh Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Maatsen terus diusulkan untuk segera gabung ke timnas. Sayangnya, pergerakan PSSI yang lambat membuat progres dari Ian Maatsen tertunda, bahkan tidak mengalami progres. Usut punya usut, PSSI tampaknya memang tidak pernah mengontak pemain keturunan Jawa itu. Alasannya adalah karena PSSI memutuskan untuk fokus memproses pemain yang ada, seperti yang terbaru yakni Oleh Romeni.